puji dan puja kepada Ibu Bapa, mari kita bersikap panjang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasa sada tathagate acala supapitita adalido ita amu amogan tasa juita. Ia yang yakin pada sang tathagata, kokoh tak tergoyahkan, maka hidupnya dikatakan di dalam miskin, bahkan penuh manfaat. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak yang saya hormati semua sekalian, terima kasih sudah mengundang saya. Ini pertama kali saya di sama Hidam ya. Pertama kali gua juga pertama ya. Ada yang sudah kenal saya? Belum kan, karena ibu di Jakarta, mungkin saya di Tangerang gitu ya. Baik, kita kenalan dulu. Nama saya Surya Miharja. Kalau di Tangerang biasa dipanggilnya Romo Miming gitu ya. Saya Ketua Magabudi Kota Tangerang. Saya Ketua Lembaga Pengembangan Tripitaka Gata Provinsi Banten. Saya Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Permabudi Banten. Dan saya adalah juga aparatur sipil negara penyuluh agama Buddha. Ya, itu kenalan saya. Saya sudah punya anak 4, cucu baru 1. Ya, jadi itu perkenalannya. Ya. Hari ini temanya adalah 4 hal yang diinginkan. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, biasanya memang seseorang menginginkan 4 hal ini. Apa saja Kak itu? 1, seseorang ingin kaya. Betul Ibu Bapak ya? Ketika kita masih kecil ini nggak suka ditanya, apa cita-citanya? Masih ingat? Terus jangan nggak ditanya dulu kecil. Atau sudah lupa? Kan sering kali juga kita kalau yang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga akan menanyakan, nanti sudah besar mau jadi apa? Gitu. Karena biasanya cita-cita itu adalah menjurus kepada sesuatu, ya tentu adalah perolehan materi yang cukup, ya cukup banyak lah boleh dikata. Ya dong, masa cita-citanya mau jadi apa? Jadi pengangguran kan nggak ada. Cita-citanya mau jadi apa? Ya nggak tahu dah, wah repot juga. Biasanya orang tua akan mengarahkan ada yang jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa ya? Ya apalah pokoknya ada cita-citanya setinggi langit. Walaupun memang pada kenyataannya setelah perjalanan hidupnya ya cita-cita itu bisa tercapai, bisa juga ada yang tidak. Ya, yang penting kan sudah punya cita-cita. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, biar tinggi enak gitu ya. Kalau sudah tercapai kan rasanya tinggi. Sampai akhirnya orang juga memiliki keinginan untuk suatu, pokoknya dari kecil atau dia ketika sudah mulai berpikir, ya remaja mungkin atau menuju dewasa, saya ingin jadi orang kaya. Banyak yang sudah berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena kalau dilihat jadi orang kaya, mungkin dia melihat tetangga kiri kanan atau nonton di medsos dan sebagainya, katanya enak ya jadi orang kaya kan begitu. Ya, ya kalau Bapak Ibu yang sudah kaya ya mungkin rasakan enaknya kan begitu ya. Tapi kan bagi yang belum kan kepengen gitu ya, bagi mereka yang masih punya cita-cita, ya ingin kaya. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang kalau tidak ada arahan yang tepat, maka dia akan mencari kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Itu yang seringkali ada di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang ingin memperoleh kekayaan akhirnya dengan cara-cara yang salah. Dengan cara apa? Korupsi, mencuri, gitu ya, berjudi, ya. Pengen kan karena kalau judi kan katanya dia cepat juga ya.
Ya judinya ya offline maupun online maupun offline. Kan sekarang mah viralnya judi online yang ditegur, ya yang dicari. Tapi sebetulnya offline juga sama, artinya kalau tatap muka ketemu, ya jangan juga tupok itu kan jangan ya. Nggak baik juga kalau kita masih senang tupok. Ya apalagi sebentar lagi sebulanan lebih lagi nih kita udah mau sincia bertemu udah saudara-saudara. Tupok, nah ya, jangan. Ya, karena kadang-kadang ya ada saja yang cari-cari dia. Ya ada yang pengintai, melihat lah kenal lah itu. Ya hati-hati. Dan juga apalagi mereka ingin tupoknya ini, pokoknya tupok atau judi online dan sebagainya adalah tujuan untuk mendapatkan suatu kekayaan. Ingat di dalam para bawa sutta, khotbah Sang Buddha tentang kemerosotan, tentang kehancuran dalam kehidupan ini, salah satunya adalah berjudi. Ya, salah satu penghancuran kehidupan kita adalah judi. Ya. Mungkin orang akan pertama kali menang judi, iya, dia mungkin bisa kaya. Ya, mungkin saya nggak ngerti lah. Ibaratnya pasalnya berapa dapatnya berapa, saya tahu nggak suka ikutin, bilangnya ya, wah kebetulan itu jadi cepecing gitu, wah karena bisa cepetiau misalnya gitu ya, lumayan gitu. Ya. Tetap saja sesuatu yang tidak berkah ujung-ujungnya adalah ketidakberkahan dalam hidup. Ya. Tidak akan membuat seseorang itu menikmati ya dengan baik dan bertahan lama. Ya. Nah, pernah juga ada kan seseorang pengacara ya yang memang juga mengatakan dulu pernah mendapatkan uang cepat benar ya berapa miliar, 100 miliar atau berapa begitu ya, tapi dia cepat menguap. Kenapa? Didapat dengan cara yang tidak tepat begitu. Akhirnya dia sadar dan dia banyak melakukan kebajikan menolong orang, singkatnya begitu ya. Namun tetap mendengar kisah begitu ya, uang miliaran pun akan lenyap cepat sekali. Miliaran lenyap cepat sekali ketika didapat dengan cara yang tidak benar. Ya, ini saya mendengar ini jadikan bahan ceramah. Oh iya, itulah dia. Ketika kita memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, habisnya cepat, menguapnya cepat, susutnya cepat. Ya, karena tidak berkah. Ya. Beda dengan mereka yang menjalankan kehidupan untuk menjadi kayanya dengan cara yang benar. Ya, biasanya akan bertahan sangat lama, kecuali ada karma tertentu ya, karma tertentu yang menyebabkan kehancuran. Kayak tadi, dia udah kaya bener dengan cara yang bener, dia senang juga judi gitu kan, atau dia senang melakukan pelanggaran asusila, gitu. Katakan pelanggaran asusila juga kehancuran juga, atau dia senang mabuk-mabukan, kan itu kehancuran juga, atau senangnya ketemu sahabat yang tidak benar, sahabat yang tidak baik, itu menyebabkan kehancuran juga dalam kehidupannya. Mau berapa hartanya biasanya juga akan hancur, biasanya begitu. Jadi orang yang inginkan biasanya adalah pengen kaya. Kedua, seseorang itu pengen atau ingin terkenal. Ya. Sekarang kan viral ya, banyak yang mau untuk terkenal, wah, cukup viral. Ya. Pernah ada terkenalnya nggak bener, dia viralin anak muda di Tangerang pernah ada. Ya, dia apa? Dia mau berkontainer, dia berlari depan kontainer. Jadi disut teman-temannya, wah, dia terkenal kan? Ya akhirnya dia mampu kontainer melaju itu dia mampu mengatasinya. Apa mau ya terjadi, dia terpleset, ya sudah, nggak secerita lagi ya. Kalau ada terpleset belakang kontainer seperti apa gitu ya. Ini kan cara yang tidak tepat juga terkenal ya, dengan cara yang tidak tepat. Atau seseorang pengen panjang umur ya, kadang-kadang ada pengen panjang umur, ada juga orang yang pengen panjang umur dia meminta-minta kepada sesuatu ya, atau dia melakukan apapun tindakan yang akhirnya berujung kepada ketidakpanjangan umurnya. Dan seseorang pengen ketika meninggal akan masuk surga. Ini 4 hal ibu bapak saudara sekalian. Seseorang pengen kaya, pengen terkenal, pengen panjang umur dan meninggal nanti masuk surga. Cuman kan tadi dengan cara-cara yang tidak tepat akan menyebabkan ketidakbaikan, ketidakberkahan. Bagaimana menurut ajaran Buddha? Ya, keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Ada 4 cara untuk mendapatkan itu. Ya, jadi ada 4 hal yang diinginkan, dilakukan dengan 4 cara. Ya,
Apa saja? Satu, seseorang memiliki namanya keyakinan. Sadar. Ya, keyakinan. Oke, tadi disampaikan di awal, ya sesada kata gate, acala sumpah di kita. Ada idol kita kamu, amon ganta sajilita. Ia yang yakin pada sang tata gata. Sang tata gata itu sang Buddha. Kokoh tak tergoyahkan. Maka hidupnya dikatakan tidak miskin, bahkan bermanfaat. Kalau kita berbicara tentang kekayaan, kan beda-beda, setiap orang punya tolak ukur berapa kalau secara materi, berapa uang yang dimiliki baru dikatakan kaya. Ada orang rasanya memiliki uang 100 juta rasanya udah kaya. Ya mungkin dia tinggalnya di desa terpencil, ya begitu ada tanahnya begitu luas, karena gusuran jalan tol, ya dapat misalnya ya 100 juta begitu ya, dia rasanya udah kaya. Karena apa? Ya selama ini kan mungkin penghasilan dengan bertani aja cuman dapat buat makan gitu kan, hidup yang sederhana. Tapi bagi sebagian besar orang itu mengatakan 100 juta apalagi tinggal di Jakarta, ya nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak ada apa-apa, berapa ada apa-apanya. 100 juta juga kalau dia dengan hasil yang tepat sih ya lumayan juga ya, daripada kagak punya begitu. Ada juga yang pengen pokoknya kayaknya itu 1 miliar, ada yang 10 miliar, 100 miliar, bahkan ada yang kalau kaya itu triliun baru kaya, ya baru masuk jadi konglomerat, baru disebut kaya. Karena perbedaan-perbedaan daripada materi yang dikumpulkan berapa jenisnya, berapa jumlahnya, maka itu Sang Buddha hanya menyampaikan. Mereka yang dikatakan yakin pada Sang Tata Gata, yakin pada Sang Buddha, maka hidupnya dikatakan tidaklah miskin. Artinya kalau tidak miskin berarti ya setidak-tidaknya dia akan kaya dengan batin. Ya. Kalau dia kaya batin, materi juga memang dia cukup. Karena Sang Buddha juga mengajarkan, ya, jadi bukan seseorang itu tidak boleh kaya secara materi, silakan. Di zaman Sang Buddha begitu banyak orang yang kaya, sangat super kaya. Upasaka, Mahaupasaka Anathapindika punya rumah tinggal aja zaman dulu aja, yang belum ada listrik, belum ada lift, 7 lantai dia punya. 7 lantai, kayaknya sekarang pun juga sangat sulit, paling-paling orang punya 3 lantai. Ya, ini 7 lantai. Anathapindika orang terkaya ya di kota Sawangi. 7 lantai. Jadi dipersilakan, tetapi dengan cara yang tepat. Wisaka, Mahaupasika Wisaka. Ya. Punya perhiasan yang luar biasa, ketika dia mau menikah dia buatkan Mahalata Pasadana, ya. Rantai yang dibuat dari batangan emas dengan perhiasan permata yang beratnya puluhan kilo dia pakai. Jadi ketika dia lagi datang ke wihara, kan masuk ke dalam wihara, dia lepas dong untuk mendengarkan ceramah. Dia taruh, dikasih ke dayangnya, dia taruh, begitu mendengar ceramah selesai, dia pulang, dayangnya juga lupa, ya perhiasan situ, dan saat baru di tengah perjalanan baru ingat, mana perhiasannya? Oh, ketinggalan di wihara. Oke, kalau belum dibereskan, silakan ambil. Tapi kalau sudah dibereskan, biasanya kan akan dikerapiin. Waktu itu wiharanya di wihara tempat yang Sang Buddha ada, dan di situ ada bantean ada. Dan ternyata katanya kalau sudah dibereskan sudah nggak usah diambil. Dan ternyata memang sudah dirapikan, ditaruh lagi di tempatnya, jadi sudah diangkat dari tempatnya. Berarti anak Wisaka mengatakan ini berarti sudah bukan milik saya. Ini milik wihara. Diumumkan di kota itu, siapa yang bisa beli itu, yang mau beli, nggak ada yang sanggup. Akhirnya Wisaka membeli sendiri perhiasan yang memang tertinggal. Udah punya dia sendiri tadinya ya. Kalau kita merasanya mah boro-boro ya, akan tanya-tanya terus ya. Ini enggak, Wisaka betul-betul merelakan dan dia beli sendiri perhiasan itu dan dia pakai lagi. Ya. Luar biasa. Itu kisahnya ada seperti itu. Ya Wisaka, Anathapindika yang kaya-kaya banyak. Itu zaman Sang Buddha, dia enggak ceritakan semuanya, utamanya saja. Jadi kekayaan materi oke. Bahkan Sang Buddha juga sampaikan
Seseorang jangan pernah hidup miskin amat sangat. Karena seseorang jika miskin amat sangat, maka dia akan banyak melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat. Ya, jadi jangan sampai kita juga menjadi orang miskin yang amat sangat. Ya. Jadi mau kaya boleh, tapi dengan cara yang benar. Dan juga disampaikan jangan sampai miskin, karena miskin amat sangat juga mempengaruhi perilaku kita yang biasanya menjadi buruk. Seorang kalau udah lapar, nggak punya uang, biasanya tindakannya apa? Kriminal, lunak, isi perut. Orang mau isi perut, kosong perut udah nggak mau tahu kan cara bagaimana, ya kan? Dia mau mencuri, dia mau merampok, dia mau apa, pokoknya bisa untuk isi perut. Dia ada kompromi. Makanya saya juga sampaikan, jangan sampai kita pun hidup jadi orang yang miskin amat sangat. Ya makan sehari aja susah. Ya, tapi ini mah kadang makan sehari udah 2 atau 3 kali masih ribut, kepengen lebih lagi. Ya, berarti sudah kaya banget itu ya. Sampai sampaikan seperti itu bahwa jangan sampai miskin amat sangat. Lalu bagaimana kalau ukurnya tadi kekayaan menurut ajaran Buddha? Yang paling penting adalah kekayaan batin. Ya. Seseorang dikatakan memiliki keyakinan teguh pada Sang Buddha, maka dikatakan hidupnya tidak miskin, bahkan bermanfaat untuk siapa saja. Ibu bapak, kalau orang punya keyakinan pada Sang Buddha, lalu sering mendengarkan ajaran-ajaran Buddha, biasanya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik apa tidak? Melakukan apa tidak, ibu bapak? Betul? Lakukan kan? Masa setelah mendengarkan udah nggak mau tahu lagi, nggak dipraktekkan ajaran Buddha? Ya sayang banget ya. Nah, kan ajaran ketika kita menerima suatu ajaran Dhamma, menerima Dhamma, ya kita harus praktekkan. Begitu. Jadi ketika orang punya keyakinan yang kuat, maka dia akan mempraktekkan juga dengan kuat, maka hidupnya jadi bermanfaat. Kalau tadi memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar, merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan perusahaan dan sebagainya. Tapi ketika dia punya keyakinan yang kuat pada Sang Buddha, dia akan lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia akan mempraktekkan. Karena untuk hal yang kedua, ya, hal yang kedua adalah dia memiliki yang namanya kemurahan hati, sifat dermawan. Kan ini sudah mulai mempraktekkan, ya kan? Mempraktekkan ajarannya. Jadi kalau orang sudah bermurah hati, dia peduli, dia mau berbagi, bermanfaat nggak untuk orang lain? Bermanfaat. Sebetulnya ketika memberikan manfaat pada orang lain, berbalik manfaat untuk diri sendiri. Oh iya dong, setiap apa yang kita lakukan, ya, efek daripada kebermanfaatan itu adalah diri kita sendiri, keberkahan. Maka daripada itu, inilah ya, kita memberikan manfaat untuk orang lain, bahkan makhluk lain. Karena ajaran Buddha bukan hanya kita bermanfaat untuk sesama manusia, tetapi juga memberikan manfaat kepada makhluk lain. Kepada apa? Hewan, ya. Kita mau berbagi. Masa kita lagi makanan lagi banyak begitu, kayak kemarin mungkin ada yang bakar-bakar apa, ya, grill, steak, apa, malam tahun baru, ya, ada anjing lewat, masa kita nggak bagiin begitu ya, padahal mau makanan banyak, ya, cuman secuil aja mah, ya, nggak mengurangi rasanya perutnya. Ya. Kalau kita punya keberanian, kita berbagi. Karena di dalam ajaran Buddha juga, di dalam Dakina Wibangga Bangga Sutta khotbah tentang berdana, jenjang tingkatannya. Dana kepada hewan aja menghasilkan karma baik yang berlimpah banyak, ya, itu kepada hewan. Kedua, kita juga berdana kepada siapa? Orang-orang yang tidak baik juga memberikan manfaat, ya. Orang-orang tidak baik, contohnya ketika kita datang ke lapas, ya. Saya sering keluar masuk lapas, tapi bukan di tahanan, sering keluar masuk lapas artinya memberikan dhamma. Di sana juga banyak tim yang kemudian juga membawa makanan, ya, membawa makanan untuk dibagikan kepada penghuni lapas khususnya yang beragama Buddha. Ya, ada juga yang agama lain dibagikan.
walaupun nggak semua ya sudah diatur sama petugas di sana. Jadi kita pun berbagi kepada, ya kalau orang sudah masuk penjara, mau ya berarti ditandakannya tidak baik kehidupannya ya. Walaupun pernah ada sih, dia kenal saya kenal dia, dia bilang saya nggak salah kok. Dia nggak salah, malah mungkin penjaraan begitu ya. Itu pembelaan aja ya, saya sudah cuman ya nggak mau berani banyak bicara ya, karena saya hanya menyampaikan nama untuk menyadarkan, mengingatkan. Artinya kalau nanti setelah pulang dari penjara ya jangan mengulangi lagi perbuatan buruknya, lakukan hal-hal yang baik ya. Bisa berubah kok, bisa berhasil yang lebih baik begitu, asal mau ada tekad untuk berubah ke arah yang lebih baik ya. Jadi kita berbagi pun sama karma baik, walaupun itu mungkin kepada orang-orang jahat di dalam lapas ya, karma baik kita peduli, apalagi kepada orang-orang yang bermoral, orang yang berjasa seperti ayah dan ibu, dan juga kepada sangga, dan juga kepada sang Buddha gitu, kalau zaman sang Buddha masih hidup. Ibu bapak, ini adalah dikatakan oleh sang Buddha ingin memperoleh kekayaan dengan cara berbuat baik, berdana. Kedua adalah melatih moralitas, ya, moralitas. Pancasila Buddhis nggak usah kita jelaskan, saya jelaskan, sudah tahu bahwa moralitas ini adalah sebagai pedoman kita yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak punya Pancasila Buddhis, ibu bapak, kita akan semena-mena kepada makhluk hidup, ya, semena-mena. Kita akan melakukan hal-hal yang buruk, ya, merugikan, menyiksa makhluk hidup. Untunglah ada Pancasila Buddhis yang mengarahkan dan mengingatkan kita. Tunggu dulu. Ketika Anda melakukan keburukan, menyiksa dan membunuh, apalagi membunuh makhluk hidup, ada karma-karma buruknya. Ya, karma-karma buruknya. Mengapa? Karena seseorang yang gampang sakit-sakitan adalah karena ada perbuatan buruk, yang suka menyiksa dan membunuh makhluk hidup. Ya, karena kan penyebab daripada sakit kan adalah diakibatkan oleh namanya cuka. Tahu cuka? Cuka, C-U-K-A. C-nya cita, pikiran, banyak uang, mereka stres. Untuk ini sekarang hujan terus nih. Ya, udah nggak kuat hujan, kena hujan dia malah tidak siap sedia payung sebelum hujan. Ya, ketika keluar, ya, yang jalan walaupun jalan mungkin tidak ada tempat berteduh, kehujanan, akhirnya batuk pilek, gitu ya. Dan dari cuaca. Kama, perbuatan buruknya seperti nyiksa dan membunuh makhluk hidup. Ahara, makanan, ya. Kayak kemarin kan nonton baru, makanan berlebihan, akhirnya perutnya kenyangnya enak malah sakitan, ya. Nah, itu jadi sakit kan? Ya, karena apa? Kebanyakan makannya, ya. Mungkin bakar daging sapinya 2 kilo dia makan sendiri. Nah, jadi dari makanan, ya, penyebab sakit. Ini kalau orang sering sakit-sakitan biasanya juga tidak panjang umur, ya. Jadi ajaran Buddha juga mengingatkan, ya, jalan tengah untuk bisa tetap baik adanya, seimbang dalam hidup ini, termasuk dari makanan dan sebagainya. Maka kalau mau panjang umur saat ini seperti itu. Mau terkenal dengan cara apa? Tadi kebajikan dan praktik moralitas. Ibu bapak, terkenal yang baik itu enak. Kenapa? Karena seperti ada dalam Cahaya Dhammapada, harumnya bunga cempaka, ya, kayu tagara dan sebagainya tidak dapat melawan arah angin. Namun harumnya kebajikan dapat melawan arah angin, bahkan sampai ke alam surga. Contoh, kalau kita kenal yang namanya sini nggak ada rupanya, ya, Bante, yang Arya Bante Siwali. Pernah dengar kisah Bante Siwali, ibu apa? Ya, jadi kalau murid Sang Buddha itu ada julukan-julukannya. Murid yang paling beruntung Bante Siwali, murid yang paling sehat Bante Bakula, murid yang paling terkenal mata batinnya Bante Anuruddha, murid yang terkenal widayanya paling kuat Bante Upali, murid yang terkenal dengan kekuatan daya ingatnya sebagai bendahara Dhamma Bante Ananda, murid yang terkenal karena
sebagai yang paling tinggi kebijaksanaan Bante Sariputta. Murid yang terkenal karena kesaktiannya Bante Moggallana. Jadi begitu banyak ya murid-murid Sang Buddha yang terkenal baik, yang pria maupun yang wanita. Kalau tadi yang murid utama Sang Buddha yang wanita juga ada, yang Arya Kema dan Arya Upalawana. Itu kan murid utamanya yang punya kebijaksanaan tertinggi dan kesaktian juga. Ya, dan murid-murid yang lainnya terkenal sekali. Nah, salah satunya yang dikenal adalah Bante Siwali yang selalu beruntung. Ya. Jadi ketika suatu saat beliau pindah patah, pas yang didatangi desanya Lipacakli, yang sulit untuk bisa bermakan buat dirinya dan keluarganya saja, sulit, apalagi dia mau berdana misalnya gitu, sehingga tidak dapat, Bante Siwali tidak dapat makanan. Apa yang terjadi? Karena keterkenalan dan kekuatan karma baiknya mampu mengguncangkan alam dewa. Alam dewa terasa panas dan biasanya Raja Saka langsung tahu ini pasti ada sesuatu di alam manusia. Ya. Jadi kalau bahasa Tangerangnya tinggal melongok aja di dalam dewa, lihat ke bawah. Oh, ada yang dia langsung karena kekuatan pikirannya kan mampu ya. Oh, ternyata Bante Siwali tidak dapat makan, tapi kekuatan karma baiknya harus mengkondisikan dapat makan. Ya, maka dewa yang langsung melakukan kebajikan turun ke alam manusia dan memberikan makanan pada Bante Siwali. Wow, mantap juga ya. Nah, kan kita kalau di kayak begitu enak juga ya, ibu bapak. Kayaknya hari ini, aduh, kayaknya dia males masak, terus ini ya. Tahu-tahu ada yang tetap ya. Ini ada berkah, ada besek, ada makanan, atau diteleponin sama siapa, sama saudara atau anak atau siapa, ayo kita makan keluar. Nah, kan itu karma baik juga ya. Itu belum dewa sih, masih manusia. Kalau dewa luar biasa. Sampai ada dewa yang turun pun luar biasa. Kebajikannya luar biasa. Ya, seperti ada Bante yang kalau salah Bante Mahakasapa lah, habis meditasi 7 hari 7 malam itu ya, Niroda Samapati ya, Dewa Saka turun sama istrinya nyamar jadi manusia untuk berdana ya. Wah, jadi nggak bakal kelaparan ya, karena apa? Habis melakukan kebajikan Niroda Samapati meditasi 7 hari 7 malam ya, belum ya, baru selesai gitu ya, jadi nggak bergerak, nggak apa gitu ya, pasti lapar perutnya ya. Tapi kalau kita makan baru 7 menit ya juga sudah gerak-gerak gitu ya. Apa selesainya di pimpinan pujannya jadi sampai sapa. Padahal baru 7 menit, boro-boro 7 jam ya. Kalau orang sudah biasa sering setiap hari 7 jam mah ya biasanya sih ya menuju ke jannah udah bisa dapat ya. Tapi kan nggak mudah ya, 7 menit aja kita sendiri udah gelisah ya. Ibu bapak sekalian seperti itu ya. Jadi sangat terkenal kemana-mana, tenang saja, semuanya sangat terkenal. Kekuatan karma baik itu akan mengkondisikan keberkahan kita ya, tenang saja. Apa yang menjadi kekurangan kita pasti akan cepat terselesaikan. Dan jadi itu ya, nama baik yang sangat terkenal akan tenang aja, sampai ke alam dewa banyak ya. Dulu malam itu kan seorang Bante mungkin sudah lebih hebat, ada Pangeran Anuruddha, masih jadi pangeran, masih jadi remaja ya, masih jadi ABG yang lagi main-main gitu kan. Tapi karena kekuatan karma baiknya ya, Ratu mengatakan seringkali kan jadi gini, pangeran itu bermain ada kayak taruhan lah gitu ya, bersama dengan teman-teman sebayanya. Dia sering kalah, jadi sering minta makanan ya, minta ke ibunya Ratu ya. Tapi kan lama-lama Ratu juga kesel, ini sering banget gini ya, udah tidak ada lah gitu ya. Akhirnya dibawain nampan, dalamnya nggak ada makanan, cuma ditutupin kain ya. Pengawalnya bilang, pangeran ini makanan tidak ada. Dia selama itu tidak pernah mendengar kata tidak ada, dan memang kekuatan karma baiknya dulu dia pernah menginginkan agar tidak pernah mendengar kata tidak ada. Ketika dia berdana kepada seorang biku yang baru mencapai ya Niroda Samapati juga ya, memang luar biasa. Jadi nanti kalau ada Bante yang 7 hari 7 malam nggak keluar-keluar bilangnya, wah siap-siap tuh, yang pertama loh ya, yang dana kedua ketiganya udah beda lagi ya. Yang dana pertama itu yang karma baiknya langsung
Wah, karma kekuatan kamu baiknya gede, ya. Tapi nggak mudah ya, 2007 malam ya. Pernah ketemu ibu bapak? Belum pernah ketemu ya. Tapi saya udah pernah ketemu teman nggak pada saat lagi meditasi. Setelah lagi ngobrol-ngobrol aja baru. Cuman sekarang udah mendiam, ya, udah mendiam. Pantainya dari Bali, masa pantai Titak ya, Kupok gitu ya. Pernah nyampaikan juga dulu, ya, bisa sampai berhari-hari untuk meditasi tanpa makan, ya. Kita juga pada nanya, makanan dari mana? Udara jadi energi, ya. Udara jadi energi. Wah, bisa diolah kayak begitu, ya, itu luar biasa. Saya nggak tahu, katanya sekarang ilmu pengetahuan juga begitu katanya ya. Udara bisa menghasilkan energi lagi dibikin. Wah, saya nggak tahu dah. Ya, udah canggih. Ya, mungkin dari pengalaman seorang biku itu kali ya, dia bikin gitu ya, IT teknologi membuat udara bisa jadi makanan. Kayak gimana jenis makanan saya nggak tahu. Ya, nah, kita kembali lagi kan, ibu bapak. Ya. Jadi ingin terkenal, maka terkenal yang baik sampai ke alam surga. Ya. Kan bisa aja ibu bapak yang penghuni alam surganya leluhur kita, ya. Ketemu gitu ya, connect kita ya, bisa terbantukan gitu. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya adalah memiliki yang namanya kebijaksanaan. Dalam hidup ini kita perlu kebijaksanaan, ya, bijaksana. Makanya Sang Buddha pernah menyampaikan dalam Saya Dhamma Padanya, apabila orang mengorbankan kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar, maka orang bijaksana akan mengorbankan kebahagiaan lebih kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ibu bapak, hari ini hari apa? Minggu. Biasanya enak ya, mungkin santai di rumah, mungkin seharinya Senin sampai Sabtu kerja atau sampai Jumat gitu ya. Minggu aku pengennya males-malesan, ya, santai di rumah, ya. Happy sih santai di rumah gitu ya, tenang, nonton TV, mungkin makan apa, bahagia ya. Namun ya, inilah kita kuncinya. Ketika kita menjadi orang bijaksana, pokoknya setiap hari Minggu saya harus bersama kita. Untuk apa? Puja bakti. Namanya itu orang bijaksana. Mau mengorbankan kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Puja bakti kebahagiaan lebih besar kan hasilnya? Lebih besar apa enggak? Lebih besar? Harus mantap dong. Kalau enggak nanti keyakinannya kurang. Lebih besar dong manfaatnya. Kebahagiaannya lebih besar ketika kita sering puja bakti. Kenapa? Ada 3 saluran kebajikan kok kita. 1, dari pikiran. Ketika kita meditasi kita pikirannya, ya. Kalau di rumah kan tadi, ya kalau yang rajin sih syukurlah sebenarnya ya. Tapi kan belum tentu semua orang rajin meditasi di rumah. Jadi meditasinya apa? Seminggu sekali, ya. Udah seminggu sekali, kalau dia datang terus, kalau nggak datang berkurang lagi waktu meditasinya kan gitu, ya. Jadi orang melakukan kebajikan dengan meditasi dari pikiran. Kedua, ucapan. Membacakan partai ini kan karma baik, ya, ucapan. Ketiga, ibu sekalian dari perbuatan. Dengan konsentrasi mendengarkan dhamma atau ibu sekalian berdana dan sebagainya, ya, itu kan karma baik dari perbuatan. 3 saluran perbuatan kebajikan, ya, bisa dilakukan. Karma baik yang lebih besar. Jadi kita buat semangat dalam hidup ini. Pokoknya di tempel-tempel koyo aja mah datang dan puja bakti. Ya. Kenapa? Manfaatnya besar, ya kan? Manfaatnya besar. Tenang saja, ya, karena kita mengorbankan kebahagiaan kecil ya dengan santai tadi. Kan santai-santai kan bisa juga waktu-waktu yang lainnya, ya. Ya seperti itu. Ibu sekalian, ini. Dan kalau kita pisah tentang kalau meninggal masuk surga, yaitu mah nanti setelah melakukan banyak kebajikan, ya. Karena jadi manusia saja sangat sulit. Sulit kan ibu bapak? Mungkin ibu bapak merasakan nggak sulit. Buktinya sekarang jadi manusia, oh iya. Buktinya sekarang jadi manusia, coba aja tanya makhluk hantunya. Tanya, sulit nggak jadi manusia? Jadi hantu kan ya? Dia kan pernah bicara ya, kalau bicara kan kaget kita kabur ya. Tapi kalau boleh diskusi bisa gitu ya. Kita diskusi, ya. Enak gak sih jadi hantu? Ya. Jangan bilangnya
Kan enak romo. Kalau saya dari sana ke sana perlu pakai ongkos, sekarang bensin naik terus segala macam mahal. Ini mah hantu nggak perlu, tinggal ngilang aja, menghilang. Yang enggak juga. Kan dia juga kesana kemari perlu energi. Dia juga perlu makan. Emang nggak perlu makan? Makhluk hantu nggak perlu makan? Makan. Makanya banyak yang sulit. Ada makhluk hantu yang cuma mulutnya selubang jarum. Makanan tersedia pun nggak bisa makan. Ya, ada makhluk hantu-hantu kelaparan. Makanya kita sediakan kalau ada sembahyang. Ibu bapak kalau masih profesi senang suka sembahyang kekbeng, gitu ya. Atau paling tidak ya ikutlah di wihara kalau ada pakti dana, ya. Atau undang ketika ada banting, karena makan dan begitu, ya. Kan dilimpahkan tuh leluhur kita yang membutuhkan. Ya. Ini juga penting nih kalau bagian kita masih sembahyang, yang masih ada sembahyang, ada cekbeng, ada cingwe, ada ciambeng, ini sebentar lagi Imlek nih ya. Kalau masih ada sembahyang, yang suka sembahyang di meja abu dan sebagainya, ingatlah kalau kita sembahyang itu hanyalah untuk leluhur yang membutuhkan, ya, leluhur yang membutuhkan. Jadi bukan kita, ya ini maaf ya, saya juga ingat sih dulu ketika masih kecil, ya karena mungkin ajaran turun temurun, ya, dari orang tua saya juga mengatakan panggil kok mak, kalau di Tangerang panggilan kok mak, ya bapak ibu manggilnya oma atau popo atau apa kayak kungkung atau apa gitu ya. Datang ya makan. Tepat nggak sih itu ibu bapak manggil begitu? Ibu bapak, mari kita secara logika. Ketika kita memanggil seperti itu, sama aja mengharapkan mereka lagi di alam yang membutuhkan makanan. Ya kan? Kan yang tepat apa? Leluhur yang membutuhkan silakan datang. Jadi kita secara pikiran tidak mengkondisikan orang-orang yang kita sebutin A, B, C, D datang makan. Wah, kayaknya mengkondisikan, menginginkan dia lagi di alam yang membutuhkan. Biasanya membutuhkan alam petak. Masa pengen orang tua kita lagi dalam petak? Enggak. Dan kita ingat juga kita sebut leluhur. Kenapa? Leluhur kita bukan hanya untuk kehidupan sekarang. Di kehidupan yang lampau juga kita punya leluhur. Ingat tuh ibu bapak, di kehidupan yang lampau kita punya leluhur. Dan Sang Buddha katakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang leluhurnya tidak berada di alam menyedihkan. Artinya pasti ada leluhur yang telah di dalam menyedihkan. Bante Sariputta aja juga sama. Ada leluhurnya, ya, ibunya kan itu leluhur juga. Di 5 kehidupan yang lampau, ya, datang sebagai makhluk hantu wanita, ya, peti sebetulnya. Kalau hantu pria petak, hantu wanita peti, ya. Tapi yang namanya peti jangan diledekin hantu, gitu ya. Itu hanya bahasa Bali, gitu ya. Lahir, jadi waktu itu udah sekian lama datang ketemu Bante Sariputta. Ya Bante Sariputta hanya bertanya supaya memastikan siapa. Saya ibumu di kehidupan 5 kehidupan yang lampau. Ya, saya sangat menderita. Nah, ya, sudah disampaikan. Bante Sariputta menyampaikan, akhirnya disampaikan juga ke Raja Bibisara. Raja Bibisara berdana makanan dan sebagainya kepada Bante Sariputta, ya, dana jubah dan sebagainya. Maka Bante Sariputta kemudian mendanakan kembali kepada Sangga dan Sang Buddha. Ya, jadi ketika dana makanan, ibunya yang tadi sudah sangat kelaparan karena makhluk hantu itu sangat lapar, sangat haus, ya. Jadi makan, kenyang, minum, ya. Terus pakaiannya tadi sudah tidak berpakaian, makhluk hantu itu tidak berpakaian karena Bante Sariputta dan Najubha langsung berpakaian, dan kemudian ada Aparita dan akhirnya Peti itu hantu wanita itu yang ibunya di kehidupan yang lampau dari Bante Sariputta meninggal dunia dan masuk ke alam surga. Jadi Dewi, ya, meninggal karena kekuatan pakidana. Ya, jadi seperti itu. Jadi makhluk hantu juga, ya, sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan. Maka kita tadi ingat mengkondisikan pikiran kita adalah ketika dia sembahyang apapun adalah semoga leluhur yang membutuhkan. Jadi tidak sebutin semoga mama, papa, om, ma, gitu ya, sebutin ABCD, gitu ya, datang, gitu ya. Jadi enggak seperti dia, lebih tepat yang leluhur. Ibu sekalian, masuk ke alam surga tidak mudah, ya. Maka daripada itu
Walaupun alam surga sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan alam surga apa alam manusia, Ibu Bapak? Alam surga ya. Tapi kalau diminta sekarang nggak mau kan ya? Mau nggak alam surga? Mau. Sekarang enggak. Ya. Padahal enak katanya ya. Ya iya jelas lah. Kita ingat lagi gini lah. Kita ingat siklus kehidupan kita. Sekarang nih kan banyak yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya mencari nafas, sudah enak lah, bahkan yang sudah pensiun, sudah santai hidupnya tenang. Ingat ketika jadi manusia dia akan masuk dalam rahim lagi, jadi bayi lagi, jadi akan dirawat lagi. Jadi akan apa? Dia jadi bicara dan jadi jalan lagi, dia sekolah lagi. Karena kita kalau melihat ini jenuh juga ya. Jenuh ya. Lahir lagi jadi manusia masuk dalam ini. Ya lahir lagi jadi kecil, bayi terus berangkat, ya sekolah, dewasa lagi nikah, kalau menikah, ya berkeluarga lagi, atau udah tua lagi meninggal, masa begitu lagi ya begitu ya? Ya rasanya sebetulnya kalau kita memperhatikan itu cukup jenuh seperti itu. Memang jalan dewa lebih enak katanya ya, nggak perlu nyari kerjaan, ya nggak ada pabrik di sana, nggak ada perusahaan kantor, ya. Nah, udah pokoknya lebih enak. Tapi untuk menuju sana sangat sulit. Namun bisa. Ya. Dari mana? Kebajikan. Semuanya dari kebajikan. Nah, Ibu Bapak, udah jam berapa nih? 10:30. Saya kubur juga karena bentar lagi kita mau perkawinan, mau menikah. Jadi Ibu Bapak, setelah kita memperoleh kekayaan, memperoleh ketenaran, panjang umur, dan ketika meninggal masuk surga dengan melakukan 4 hal, memiliki keyakinan, memiliki kedermawanan, memiliki moralitas, memiliki kebijaksanaan, dan ketika sudah dapat, jangan lupa, ya, jangan lupa apa? Melakukan lagi 4 hal. Banyak banget, iya. Ibaratnya ketika kita ada punya hutan, kita tebangin tuh pohon untuk kita gunakan kayunya, jangan lupa kita tanam lagi. Ya, jadi ada 4 hal. Ya, selain ditanam, apa yang kita dapatkan ini nikmati. Ya, jadi Sang Buddha juga menyampaikan, ketika kita mau memperoleh kekayaan, nikmati kekayaan itu dengan baik. Ada nggak orang tidak menikmati kekayaannya? Ada. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau. Di zaman Sang Buddha pernah ada. Dia bendahara raja. Orang-orang makannya enak. Bendahara raja keren ya. Bendahara, ya pasti gajinya gede. Orang-orang pakai baju yang bagus, di sutra, ya yang lembut-lembut. Dia enggak, pakai bajunya belacu, tetoran atau belacu atau apa, kayak kain terigu, karung terigu, ya. Nggak bisa menikmati kekayaannya. Orang-orang makan yang enak, dia enggak. Makannya, ya sekedar ada makan. Padahal benar aja. Orang-orang pakai kereta kencana yang bagus, ya. Jadi kayak Cinderella yang masih di sebelum jam 12 malam. Dia pakai kereta yang Cinderella setelah jam 12 malam. Kayak gerobak kayak begitu. Nah, ini ada kisah. Karena apa? Dia mendapatkan kayanya dengan ketidakbenaran dulunya. Ingin kaya di kehidupan dulunya, dia punya kakak kaya. Terus kakaknya itu punya anak. Berarti kalau di kakaknya meninggal, dia masuk ke anaknya nih. Apa yang terjadi? Akhirnya keponakan dia bunuh. Ya, dia bunuh. Kemudian kekayaannya masuk ke dia dapat jadi orang kaya. Ketika kaya udah banyak pesuruh, terus pada suatu ketika datang Paceka Buddha lewat dan biasa pindah patah, ya orang kaya ini dana. Begitu dana lewat udah selesai, dia dana kan cuma hanya dan masukin ke dalam bol kan, nggak mampir ke rumah masuk kan, lewat. Dia nyesel. Kenapa kasih ke pertapa itu ya? Kan nanti udah nggak, saya nggak dapat layanan apa-apa. Kalau tadi saya makanan saya kasih ke pembantu saya, dia dapat layanan, saya dapat layanan yang lebih lagi, lebih ekstra. Nyeselnya karena buruk juga. Ya. Jadi dia meninggal akhirnya masuk ke neraka sekian lama, akhirnya jadi berdana raja. Memang ada kekuatan kabar baiknya karena berdana. Ingat ya, berdananya tetap ada karena buruk nyeselnya nggak bisa menggunakan kekayaannya.
seperti itu. Ya, jadi kalau habis dana jangan nyesel. Ya kan sering kalau berdana ini jangan nyesel, udah. Ya, kok dana tadi segitu ya? Kayaknya kegedean tuh. Ya, mau diambil lagi kan nggak mungkin. Ya, udah repot kan. Ya, karena apa? Nanti kita dapat sesuatu itu akhirnya kita nggak bisa gunakan. Tahu dapat, ada tangga masih atau siapa masih nih? Waduh, durian saking. Kita lagi radang. Tidak bisa nikmatin kan? Kondisinya tidak bisa menikmati. Bisa saja, ya kan? Lagi ada yang dapat karena baik kan? Dananya iya dapat. Iya kan saking mahal gitu ya. Ini tapi lagi tenggorokan, ya. Dan radangnya biasanya seminggu baru sembuh. Ya, tuh durian nggak mungkin nungguin dibokuin udah kayak enak lagi. Jadi seperti itu ya. Maka selalu muda juga ingat kan, nikmati dengan baik kekayaan itu. Ya. Kedua, berbagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga. Termasuk kepada bawahan. Kalau kamu punya karyawan, punya pembantu, berbagi. Ya. Dan kemudian hal kedua yang perlu lakukan adalah jaga kekayaan dengan baik, jaga ketenaran dengan baik, jaga kalau ingin usia panjang dan jaga kesehatan dengan baik. Ya, jaga kebajikan kita kalau suatu saat kita meninggal masuk surga adalah jaga semuanya dengan baik. Hal ketiga, lakukan persembahan, berbagi kepada siapa? Kerabat, saudara, sahabat, kepada tamu. Kalau datang ke rumah tamu, ya jangan diakurin, ya jangan didiamkan. Udah ngobrol 2 jam 3 jam, atau udah pulang, ya kita nggak ngasih minum, pulang-pulang dia ada tenggorokan. Ya, seperti itu. Berbagi kepada siapa? Kepada leluhur. Ya, makanya tadi penting juga seperti dana. Jadi sering banyak berbuat kebaikan dan kita mengingat kepada leluhur. Lalu berbagi kepada siapa? Pemerintah. Dengan apa? Pajak. Pajak. Kalau misalnya kita nggak ini ya udah nggak apa-apa, laporan nihil ya udah, itu kan tetap berbagi impor masih begitu ya kan. Kalau punya lebih ya kan dana lah gitu ya kepada pemerintah dengan bayar pajak. Ya. Lalu kepada siapa? Dewa. Ya dewa-dewa silakan sesuai dengan keyakinannya juga. Ada dewa-dewa, tapi ingat dalam memberikan pada dewa itu adalah sebagai puja, bukan sebagai permintaan untuk bisa hidup tenang, hidup kaya, hidup ini. Dewa yang bekerja, kita tinggal naruh buah-buahan sepiring, 2 piring, 3 piring. Selanjutnya dewa yang bekerja. Ya nggak begitu, ya nggak begitu ajaran Buddha. Ya kita kepada dewa adalah sebagai sarana puja. Ketika puja maka kita dapat berkah sesuai dengan Manggala Sutta. Ya kan? Puja pujian enak, eta manggalamu tama. Menghormati yang patut dihormati itu berutama. Para dewa kita patut hormati, iya. Apalagi Sang Buddha jelas guru para dewa dan manusia. Ya, dewa yang kita hormati, apalagi Sang Buddha yang begitu. Maka kita akan dapat berkah. Berkahnya itu tadi, keinginan-keinginan kita yang ada, ya biar tercapai. Ya. Nah, kemudian ibu sekalian, berikutnya adalah berbagi kepada pabacita. Pabacita itu mereka yang hidupnya selibat, tidak berumah tangga. Ya, seperti para biku, bikuni gitu ya, samanera, samaneri, ya. Mungkin berikutnya baru ada sebutan semacam-macam, ada meci, ada sayawai, ada atasilani, begitu ya. Pokoknya sama lah. Yang penting itu adalah mereka-mereka yang hidup tanpa berumah tangga. Ya, berbagi, mendukung kehidupan mereka itu adalah berkah juga. Jadi ibarat kita sedang nanam pohon. Kalau nggak tebang aja nggak tanam, longsor. Longsor, kekayaan kita longsor. Ya, kesenangan kita longsor, keterkenalan kita longsor. Ya, panjang umur kita atau panjang umur bisa juga jadi nggak panjang umur, begitu. Ya, lakukan hal-hal yang baik. Ya, nah seperti itu. Ini yang bisa saya bawakan ibu bapak sekalian. Ini cukup panjang memang. Ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sampai saya minum ini minuman buat saya. Silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya?
selesai ya. Ya, inilah ibu bos sekalian, ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Untuk memperoleh kekayaan silakan dengan cara yang baik dan benar. Namun jika kita pun hanya secara materi tidak dikatakan begitu banyak, namun ketika kita punya keyakinan pada Sang Buddha, maka hidup kita dikatakan tidak miskin, ya. Karena hidup kita juga bahkan punya manfaat untuk diri sendiri dan juga makhluk lain. Jadi dalam hal ini kita selalu berbicara makhluk lain, bukan manusia atau sama saja, ya. Makhluk lain kita berikan persembahan-persembahan juga, ya. Maka kita bisa melakukan ini, dan ketika kita betul-betul memperoleh yang sebagian besar orang mengatakan ini kekayaan, ya, artinya materinya banyak, ya, kita pun bisa bertahan lebih lama, ya. Supaya apa? Banyak melakukan kebajikan. Kalau ketika sudah memiliki kebijaksanaan, maka materi yang kita banyak kita gunakan juga untuk melakukan kebajikan, menanam kembali, bukan cuma dinikmati. Karena kalau langsung dinikmati tanpa kita tanam lagi, namanya makan sisa kebajikan kita, ya, lama-lama habis, ya. Lakukan terus kebajikan, tiada lelah. Semangat ibu bos sekalian datang puja bakti, semangat berbuat kebajikan sesuai ajaran Buddha. Maka itulah yang menjaga kehidupan kita dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, ya. Demikian bisa saya bawakan. Semoga ini bermanfaat. Mari kita bersikap anjali, kita berbagi kebahagiaan kepada semua makhluk, dengan bersama-sama kita berucap Sabde Sata Bhawatu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.